Oke, hari ini sesuai dengan judul saya akan mereview Yuhu, salam baku dapat semua teman-teman. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa buat yang baru bergabung, tinggalkan jejak kalian di like, komen, dan juga subscribe. Oke, hari ini sesuai dengan judul saya akan mereview sesuai dengan judul hari ini saya akan review tas yang anti mainstream. Well, kenapa saya bilang itu tas yang anti mainstream? Kenapa? Karena kalau kebanyakan orang suka mereview tas-tas yang branded, ya whatever itulah ya namanya, itu merek-merek terkenal dari luar. Sekarang hari ini saya mau review tas handmade yang pastinya tetap bisa buat kita tampil anti mainstream, ya kan, buat sesuatu yang unik. Karena apa? Karena ini tas yang dibuat langsung oleh mama-mama yang ada di Papua. Oh my god, wow! Tas ini biasanya langsung dibuat oleh mama-mama kita yang ada di Papua dan menggunakan akar pohon, biasanya ada juga yang disulam gitu ya. Dan tas-tas itu disebut noken, teman-teman. Mungkin teman-teman yang di luar yang belum pernah ke Papua bisa langsung searching atau cari tahu tentang noken, tas asal daerah dari Papua. Oke teman-teman, so untuk menyingkat waktu, saya langsung aja menunjukkan kalian beberapa pose-pose saya menggunakan beberapa tas yang ada di rumah saya. Tas noken ya, noken yang ada di rumah saya. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat yuk bagaimana saya berposeria ala-ala model gitu. Langsung aja. Buat semua teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. So, nggak ada salahnya kalian mendukung channel saya. Oke teman-teman, langsung kita lihat yuk. Ya teman-teman, beginilah ala-ala model saya menggunakan tas noken, teman-teman. Ini semua tas saya beli sendiri ya. Saya hanya punya satu yang ini, dan yang ini yang lain punya suami saya. Tapi biasanya saya juga suka pakai ya. Jadi kita suka ganti-ganti gitu kalau kita mau pergi keluar. Jadi kalau kayak yang kayak gini tuh bisa melar ya teman-teman. Jadi enak, bisa taruh barang tuh dia mengikuti size barang kita gitu. Dia bisa melar. Nah teman-teman, maaf ya kalau ada yang kurang. Nah beginilah, tetap trendy, tetap kelihatan unik gitu, cantik tetap ya. Nah ini untuk tas handphone teman-teman. Nih kalau lagi nggak mau pengen bawa barang banyak nih, cukup ini aja. Biasanya saya tuh suka pakai ini terus pakai tas ransel di belakang. Jadi kalau mau ngambil uang atau ambil handphone nggak perlu buka tas-tas ransel di belakang lagi, langsung aja yang tas di depan itu. Nah ini juga bisa taruh, bisa pakai untuk kuliah gitu teman-teman. Jadi bisa ya taruh binder satu cukup lah ya, atau 2 buku cukup lah untuk suatu mata kuliah. Gitu teman-teman. A few moments later. Dan ini untuk detailnya seperti ini. Kalau yang seperti ini biasanya menggunakan benang ya, kayaknya sulam gitu ya teman-teman. Tapi akan dibuat ada tulisan-tulisannya Papua. Terus ini tuh bisa muat, ini tuh biasanya kalau ke kampus juga bisa ya. Jadi isi kayak satu binder gitu, isi binder sama bolpen, tempat pensil, terus handphone gitu bisa. Ini biasanya kalau ke kampus bisa nih. Nah kalau yang gini hanya muat handphone dan dompet aja ya, dompet yang kecil gitu. Dan teman-teman, for information, untuk harganya sendiri, harga dari tas noken itu bervariasi. Jadi tergantung dari ukuran yang pertama, yang kedua dari bahan yang digunakan, yang ketiga dari apa ya namanya, mungkin tingkat kesulitan ya. Jadi motif mungkin ya. Itu menurut saya sih. Tapi yang dua itu udah pasti banget, dari ukuran dan bahan yang digunakan. Yang menjadi faktor ketiga ini saya kira seperti itu teman-teman. Dan untuk range harga sendiri berkisar dari ratusan ribu sampai dengan jutaan juga ada. Oke teman-teman, jadi jangan sedih ya kan, kalian tetap bisa pakai tas yang berkualitas juga dari
mama-mama kita yang ada di Papua. Dan tas itu sekali lagi anti mainstream, unik, kuat ya. Itu bisa juga dipakai taruh barang banyak juga nggak masalah, karena ada noken itu dia bisa melebar ya, mengikuti barang yang kita punya gitu. Jadi teman-teman bisa beli sesuai dengan kebutuhan teman-teman, mau dipakai untuk kemana aja bisa, tetap bisa bergaya ya teman-teman. Oke, itu saja informasi yang saya mau sharing. Oke teman-teman, sebagai informasi dan supaya saya juga nggak salah nanti menjelaskan, saya baca satu artikel yang dimana artikel ini menyebutkan bahwa noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang biasanya digunakan di kepala. Kalau tadi teman-teman bisa lihat yang tadi saya review ala-ala model itu, ada yang saya taruh di kepala. Nah biasanya itu noken itu ditaruh di kepala untuk membawa hasil-hasil kebun gitu ya, hasil-hasil kebun sebagai kebutuhan harian gitu. Lalu kemudian karena keunikannya yang dibawa di kepala ini, noken itu didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Oke teman-teman, itu sebagai informasi aja. Teman-teman juga bisa langsung searching, ada banyak informasi tentang noken ya. Saya tidak banyak bicara karena saya tidak mau juga sok tahu. Hanya saya ingin kasih tahu ke teman-teman bahwa ini tuh tetap bisa kita pakai hari-hari, apalagi buat yang suka gaya simple. Terus ini juga anti mainstream ya. Jadi kalau ini salah satu contoh yang bisa dipakai juga di gaun. Ini dari Asmat, ini bulu kasuari, dan ini ada hiasannya. Biasanya ada yang kayak dari kerang gitu, ada juga dari kayak biji-biji pohon ya. Saya nggak tahu nama pohonnya apa, tapi ini dari bulu kasuari. Lalu kemudian kalau ini sepertinya dari serat kayu, atau pokoknya dari kayu ya bahan buat ini. Nah ini biasanya untuk laki-laki, tapi perempuan juga bisa pakai. Saya punya ada yang model untuk cewek, tapi ada di rumah. Dan ini saya beli langsung dari tempat asalnya, yaitu dari Asmat ya teman-teman. Ini dari Asmat saya beli langsung, dan menggunakan pesawat 2 kali terbang kalau dari Jayapura. Jadi buat teman-teman yang di luar yang belum pernah ke Papua berpikir bahwa kalau kita dari satu kabupaten ke kabupaten lain bisa menggunakan darat, bisa dekat begitu, tapi ternyata tidak, karena kita harus menggunakan pesawat, atau ada juga yang menggunakan kapal. Tapi waktu itu saya belinya saya langsung menggunakan pesawat karena saya sekalian ada kegiatan gitu. Jadi 2 kali naik pesawat dan menyeberang laut juga gitu teman-teman, sampai saya bisa mendapatkan ini noken. Di Jayapura sendiri ada, teman-teman bisa cari nanti di daerah, salah satu daerah pasar gitu, teman-teman bisa cari di situ untuk souvenir Papua ya teman-teman. Nanti kalau misalnya saya bisa berkesempatan, saya akan ajak teman-teman semua untuk lihat secara langsung atau kasih tahu ke teman-teman di mana tempat jual pernak-pernik yang ada di Papua, khususnya di Jayapura. Dan hampir mungkin seluruh daerah yang ada di Papua hiasannya atau pernak-perniknya tuh ada di situ ya. Mulai dari kayak gelang-gelang dari Wamena, cincin-cincin dari Wamena, itu teman-teman bisa dapat di situ. Dan juga tas-tas dari Asmat ini juga bisa teman-teman dapat di situ. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin sekian dulu review tas anti mainstream ala saya, yaitu tas-tas yang langsung dibuat oleh mama-mama yang ada di Papua. Kita budayakan kerajinan tangan mama-mama kita, dan juga kita bisa melestarikan kebudayaan itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semua yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Thank you. Dan teman-teman bisa langsung searching kalau misalnya ada informasi yang saya kurang sampaikan dan teman-teman lebih banyak, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman yang
sudah nyimak, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di Baku Dapat Ulang. Semoga video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa dan bye-bye.